Fajar, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Instagram Live KPP Pratama Bandung Selatan pada pagi hari ini. Kita akan membahas topik yang mungkin sedikit sedikit menarik bagi kita ya, bagi para pemberi kerja maupun bagi bendahara atau instansi pemerintah, yaitu kita akan membahas sedikit mengenai pembuatan bukti potong A1. Selain itu kita juga akan membahas mengenai fitur baru dari portal NPWP, yaitu mengenai validasi dan juga registrasi NIK pegawai secara massal, seperti itu ya. Kali ini saya akan ditemani oleh Kak Eka, yaitu salah satu penyuluh dari KPP Pratama Bandung Selatan. Halo Kak Eka, apa kabarnya? Halo Kak Yani ya, tadi belum kenalan sama aku sih. Iya, Kita benar-benar tampil di sini. benar. Di podcast sebelumnya sempat nonton di YouTube-nya KPP Basel, pasti udah kenal ya Kak Yani dong ya, sama kalian sama Kak James ya. Benar. Ya, Tapi untuk hari ini kita baru pertama kali ya siaran bareng. Baik. Semoga nanti kedepannya kita akan ada siaran bareng lagi lainnya ya, Kak Eka ya. Hari ini kita akan mengobrol santai aja ya Mbak ya. Santai saja sambil kita membahas masalah validasi tersebut dan juga bukti potongan seperti itu ya. Bagaimana Kak Eka untuk informasi-informasi yang mengenai validasi NIK secara massal dan juga mengenai pembuatan bukti potong A1-nya, seperti itu mungkin kita akan membahas lebih lanjut seperti apa ke depannya, seperti itu ya. Iya, minggu ini kan kantor lagi rame ya di Hotdesk, di chat gitu ya. Punya OP konsul tentang udah deket Desember ini pasti buat A1 ya bagi pegawai tetap sama terkendala sama nih pegawainya. Nah, pas kali ini kita angkat topik ini, jadi udah ntar lagi Desember udah siap-siap gitu ya buat bukti potong Bener A1. Bener banget Kak Eka. Kebetulan kita juga di loket helpdesk kita ya, di loket helpdesk kita, di chat WA kita ada beberapa pertanyaan mungkin dari pemberi kerja terkait pembuatan bukti potong bagi pegawai-pegawainya yang sudah resign di tengah jalan, seperti itu ya. Kok ada banyak permasalahan, baik itu pada saat dia membuat bukti potong kok datanya tidak muncul gitu. Setelah kita lihat ternyata dia membuat bukti potong dari NPWP sementara gitu, NPWP sementara atau NPWP yang kodenya 999 itu ya Kak ya. Nah ini terkait ini bagaimana Kak Eka penjelasannya, mungkin biar teman-teman sobat pajak semuanya bisa lebih paham nih kalau kita membuat bukti potong sementara atau bukti potong menggunakan NIK yang 999 itu seperti apa? Oke, jadi ini Kak Yani dan teman-teman pajak. Jadi biasanya ketika karyawan ada yang resign di tengah tahun gitu kan, idealnya dibuatkan A1 ya paling lambat di bulan berikutnya ya, bulan sekarang udah diserahkan A1-nya. Nah, biasanya itu ketika gagal buat bupot A1 dicek kembali bupot bulanannya itu dibuatnya menggunakan NPWP sementara atau sudah menggunakan NIK yang valid gitu ya. Jadi bupot A1 di Kortek itu sendiri bisa dibuat kalau histori penghasilan pegawai sudah menggunakan identitas yang valid Kak. Misalnya itu NIK-nya sudah tervalidasi dan sudah terdaftar di Kortek NIK pegawainya ya. Atau NPWP 16 digit yang valid. Misalnya dia WNA kan NPWP-nya 16 digit bukan NIK ya. Gitu, jadi bukan NPWP sementara. Jadi kalau bupot bulanannya sudah dibuat menggunakan NIK valid dan NPWP 16 digit yang valid itu pasti bisa nggak ada kendala deh membuat bupot A1-nya gitu ya. Sementara untuk NPWP yang sementara yang berupa 999 itu sifatnya hanya untuk menampung sementara. Namanya sementara, jangan berlanjut terus setiap berbulan-bulan menggunakan sementara gitu ya Kak ya. Jadi setelah mungkin di bulan ini aja sementara sambil jalan pegawainya mengurus aktivasi NIK-nya gitu ya, mendaftarkan NIK-nya atau registrasi atau aktivasi di Kortek agar bulan berikutnya bisa dibuatkan bukti potong dengan NIK dan data yang valid gitu ya Kak ya, bukan identitas ini. Jadi di Kortek di penghasilan masa sebelumnya itu tidak bisa ditarik kalau pakai NPWP sementara tersebut. Ya itulah yang membuat
Jadi gagal membuat report A1-nya seperti itu karena tidak valid di sistem dukcapilnya dan tidak terhubung dengan identitas pegawai itu sendiri kan. Baik Kak, Kak, kalau saya menangkap ini jadi kuncinya adalah pembuatan bukti potong A1-nya itu akan secara otomatis ya, tidak secara manual lagi. Rekan-rekan atau semeton pajak, kita tidak membuat A1 secara manual dan itu akan ditarik datanya secara otomatis. Jadi kalau umpamanya dia menggunakan NPWP tampungan, NPWP 999 itu ya, sementara itu berarti dia tidak akan menarik data secara otomatis seperti itu ya Kak ya. Berarti terkait untuk validasinya Kak, validasinya itu mungkin Kak Karin atau Kak Eka ya, saya kebiasaan manggilnya Kak Karin ya. Ayo, boleh aja. Begitu saya disuruh manggil Kak Eka agak-agak ini nih, agak-agak canggung gitu ya. Jadi untuk validasi NIK pegawainya itu mungkin Kak Karin bisa menjelaskan lebih detail bagaimana caranya Kak. Oke, solusinya itu step-stepnya yang pertama tentunya harusnya validasi NIK pegawai ya. Pegawai tersebut punya akun Kortek bisa dengan aktivasi NIK menjadi NPWP atau hanya registrasi. Nah, ketika pertama kali masuk ke alamat Kortek DJP itu Kortex djp.pajak.go.id, hati-hati ya sekarang banyak penipuan soalnya kan banyak akun-akun atau web yang mengatasnamakan Kortex tapi sebenarnya bukan penipuan gitu ya, hati-hati. Jadi hanya web dan tidak ada instalan aplikasi, hati-hati. Klik di sini. Nah, kita sekalian mengingatkan semeton pajak nih biar nggak penipuan ya, karena kalau misalnya Kortex install di sini tidak ada, jadi hati-hati untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang di luar DJP. Betul. Jadi tinggal ke web tersebut. Nah, ada menu daftar di sini Kak. Nah, diklik di sana, kemudian pilih perorangan, orang pribadi gitu. Nah, pilihannya nanti ada dua, ada aktivasi NIK sama satu lagi hanya registrasi. Nah, bedanya apa Kak? Nah, untuk aktivasi NIK menjadi NPWP jika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk ber-NPWP. Jadi ketika aktivasi NIK menjadi NPWP nanti ada kewajiban lapor SPT tahunan ya Kak. Nah, ketika mungkin wajib pajaknya belum wajib nih punya NPWP, mungkin di bawah BTKP atau mungkin ya bukan pegawai dan sebagainya gitu ya, intinya masih belum memenuhi syarat buat NPWP, nggak apa-apa, pilih aja hanya registrasi ya, atau mungkin orang tahunya register only gitu ya, hanya registrasi. Jadi nanti NIK-nya akan terdaftar di Kortek tapi tidak ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan karena statusnya SPDN belum aktif. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya jika NIK-nya sudah diaktifasi atau hanya registrasi tadi kan berarti sudah tersedia ya gitu. Ketik NIK-nya muncul namanya nih sesuai sudah sinkron dengan data dukcapilnya. Kemudian batalkan BPNP yang lama yang menggunakan NPWP sementara itu. Jadi yang mungkin ada beberapa bulan mundur itu buat upah sementara, mohon maaf agak effort sedikit lah ya membatalkannya. Kemudian buat ulang BPNP-nya menggunakan bulan-bulan sebelumnya tadi yang sudah dibatalkan, ulang lagi buat menggunakan NIK yang sudah tervalidasi seperti itu. Itu bagian pentingnya ya, gunakan NIK valid bukan NPWP sementara gitu ya. Nah, buat bupot A1-nya seperti itu. Jadi setelah histori penggunaan NPWP sementara udah bersih di e-bupotnya dan bupot bulanan sudah diterbitkan menggunakan identitas valid, baru data pembuatan untuk potong A1-nya bisa otomatis ditarik gitu Kak, kira-kira ya. Jadi kuncinya itu semeton pajak perbaiki A1-nya yang menggunakan NPWP sementara. Jadi betulkan semua bukti-bukti potongnya, ganti bukti potongnya, lalu dilaporkan di SPT-nya seperti itu. Otomatis betulin juga SPT-nya kurang lebih seperti itu ya. Iya betul. Nah, ini ada kabar baiknya terkait pembuatan bukti potong nih yang menggunakan NPWP sementara. Otomatis kan ini akan menjadi PR untuk pemberi kerja atau instansi pemerintah yang dimana nanti meminta wajib pajaknya lah atau apa untuk melakukan validasi. Nah, disinilah ada fitur baru yang dikeluarkan oleh DJP yaitu portal NPWP 2.1, di mana dengan fitur atau portal NPWP ini para pemberi kerja atau instansi pemerintah bisa melakukan validasi secara massal NIK NPWP pegawainya, kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Iya. Nah, mungkin terkait fitur-fitur portal NPWP ini Kak Karin atau Kak Eka bisa dijelaskan singkat dulu nggak
mengenai portal NPWP-nya ini seperti apa? Oke, jadi sebelumnya portal NPWP itu kan sudah ada yang versi satunya ya. Sementara pajak mungkin sudah pernah menggunakannya gitu ya. Belum memfasilitasi wajib pajak saat itu untuk melakukan pengecekan status pemadanan NIK NPWP secara massal. Dulu kan kita gencar nih pemadanan NIK ya. NPWP dulu mau peralihan dari NPWP 15 digit menjadi NPWP 16 digit ya. Kira-kira tengah tahun lalu lah kita udah DCP serempak yang betul. pajaknya segera pemadanan gitu. Benar, itu pakai portal NPWP ini. Jadi sekarang di portal NPWP versi 2.1 ini menambahkan layanan validasi NIK sebagai saluran bagi pemberi kerja dalam melakukan validasi sekaligus registrasi NIK penerima penghasilan di Kortex secara massal. Tapi yang bisa digunakan, yang dapat menggunakannya hanya pemberi kerja, badan dan instansi pemerintah. Untuk yang OP mohon maaf belum, saat ini belum ya Kak ya. Masih belum dikembangkan ya, nanti akan keluar ya pasti ya Kak ya. Jadi mungkin ada orang pribadi nih tapi punya karyawan juga cukup banyak kan, ini ya. Jadi belum ada, jadi mohon maaf masih untuk pemberi kerja, badan dan instansi pemerintah gitu ya. Nanti sedang dikembangkan sepertinya untuk orang pribadi gitu ya. Untuk tujuan layanannya sendiri di portal NPWP ini ada 3 Kak. Jadi yang pertama validasi dan registrasi massal NIK pegawai sebagai saluran alternatif bagi pemberi kerja melakukan validasi NIK massal pada data kependudukan agar NIK pegawainya atau penerima penghasilannya dapat terintegrasi dengan sistem Kortex gitu ya. Kemudian yang kedua bisa membuat bupot tanpa NPWP sementara lagi Kak. Jadi ini yang udah berhasil, yang sebelumnya kita sudah jelaskan panjang lebar tadi, dapat dibuatkan bupotnya oleh pemberi penghasilan tanpa menggunakan NPWP sementara lagi. Nah ini penting banget lah untuk pembuatan A1 di akhir di Desember ini atau di bulan berhentinya karyawan tersebut bekerja gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk menyambut lapor SPT tahunan nih, udah mau akhir tahun dekat lagi Maret gitu ya. Orang pribadi kan kita ada kewajiban lapor SPT tahunan, jangan lupa sementara pajak paling lambat 31 Maret ya. Betul. Jadi untuk bukti pemotongan NIK yang sudah tervalidasi ini yang dibuat oleh pemberi kerja melalui Kortex akan digunakan oleh pegawai itu sendiri atau penerima penghasilan sebagai kredit pajak, sehingga pegawai dapat lebih mudah melakukan kewajiban laporan SPT tahunannya seperti itu. Baik, berarti artinya di sini kita memudahkan para pemberi kerja ya. Jadi mereka pemberi kerjanya atau instansi pemerintah tidak perlu lagi menunggu para karyawannya untuk melakukan registrasi atau aktivasi ya. Jadi cukup dari pemberi kerjanya aja, jika masih ada beberapa pegawainya tidak belum tervalidasi NIK-nya seperti itu, dari sisi pemberi kerja bisa melakukan validasi tersebut di portal NPWP, kurang lebih seperti itu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa langsung buat bukti potong tanpa NPWP sementara lagi. Kemudian data bupotnya juga pastinya lebih rapi ya, karena sudah dipakai NIK dan nama yang valid ya, ketika A1-nya dibuat ya si pegawai juga sudah bisa menggunakannya nanti untuk pelaporan SPT tahunan gitu ya. Untuk selanjutnya membuat bukti potong yang biasanya kalau yang banyak nih pakai ekspor impor pakai XML gitu Kak ya. Kan ketika NIK-nya diketik di Excel ya beda aja, ketika diimpor nggak valid enggak gitu. Jadi ya mungkin bagi sisi pemberi kerja sangat memudahkan gitu ya. Jadi semua NIK-nya sudah valid, ketika ekspor impor XML juga data terbaca semua gitu ya, nggak ada gagal lagi bikin bupot seperti itu. Kemudian tapi sebagai catatan tambahan, jadi status WP hasil validasi NIK di Kortex yang ini adalah belum aktif SPDN Kak. Jadi diregistrasiin aja gitu, bukan berarti langsung dia ber-NPWP gitu ya. Jadi biar bisa bikin bupot tapi statusnya bukan wajib pajak aktif si karyawan yang didaftarin massal ini Kak gitu. Jadi bukan berarti si wajib pajak itu aktif atau memiliki akses ke portal WP di Kortex. Untuk punya akses portal WP di Kortex lakukan masing-masing ya si pegawai masing-masing atau ya tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi apabila punya si pemilik NIK tersebut ya si wajib pajak, si karyawannya lah katakan lebih mudahnya, pemilik NIK-nya punya kebutuhan untuk mendaftarkan diri menjadi WP aktif atau perlu akses
ke portal Kortek. Jadi dipersilakan bagi pemilik NIK untuk secara mandiri melakukan proses aktivasi akun WP agar bisa masuk gitu ya, atau aktivasi NIK sebagai WP gitu, biar dia jadi aktif gitu ya. Jadi statusnya soalnya belum aktif SPDN ya, jadi saya mau aktif ini ya lakukan sendiri, jangan ke pemberi kerjanya disuruh gitu ya. Jadi intinya kalau pajak, jadi intinya kalau hanya misalnya saya nih, saya gajinya di bawah PTKP atau mungkin sekarang UMR-nya Bali 3 jutaan ya, 3 jutaan kan masih di bawah PTKP seperti itu. Sedangkan saya punya kebutuhan untuk melakukan misalnya jual beli tanah, mau nggak mau kan saya harus bayar pajak seperti itu, saya harus mengakses sistem Kortek. Saya bisa melakukan hanya registrasi, tapi status NPWP bukan status NPWP ya, karena saya kalau hanya registrasi tidak diterbitkan NPWP, tetapi saya memiliki akun di akun Kortex, tapi statusnya adalah belum SPDN, belum aktif SPDN seperti itu. Jadi kawan pajak sendiri jangan takut, jadi tidak ada kewajiban yang mengikuti ya, kewajiban perpajakannya mengikuti seperti itu. Kurang lebihnya Kak, kayak paling ke pelaporannya aja, kalau pembayarannya sih tetap sudah kalau memang ada transaksi gitu ya. Jadi harus ada pembedaan juga ya, kalau untuk terkait registrasi dan validasi NIK itu bisa dari sisi pemberi kerja, tetapi kalau untuk aktivasi akunnya berarti dari sisi wajib pajaknya masing-masing ya. Jadi dari sisinya sendiri. Benar, berarti itu dari sisinya para peserta wajib pajak masing-masing kalau untuk melakukan aktivasi akun Korteksnya seperti itu ya. Nah baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Eka. Bagaimana cara mengakses fitur atau portal NPWP yang versi 2.1 itu? Oke, jadi alamatnya sendiri ada di portal npwp.pajak.go.id gitu dulu ya. Nanti kita sematkan deh ininya ya, alamatnya nanti di kolom komentar atau di caption ya. Jadi registrasi si pemberi kerjanya, registrasi dulu akun di portal npwp.pajak.go.id. Jadi daftar di situ. Yang diperlukan adalah email pemberi kerja untuk verifikasi pendaftaran. Kemudian pastikan memilih registrasi validasi NIK pada portal NPWP-nya. Kemudian selanjutnya kalau sudah punya akun nih pemberi kerjanya di portal NPWP tadi, kemudian pemberi kerja menggugah data NIK, nomor HP dan email pegawai untuk dicek kesesuaiannya dengan data administrasi kependudukan sebelum didaftarkan secara jabatan di database Kortek gitu ya. Jadi ngupload Excel. Mungkin ada berapa nih pegawainya, kumpulin dulu semua yang kemarin-kemarin gagal nih, yang bupatnya 99 kita jadikan satu. Kemudian selanjutnya monitoring hasil validasinya. Pemberi kerja melakukan pemantauan atas proses registrasi Kortek di dashboard monitoring di portal NPWP. Jadi di portal NPWP ada dashboard monitoringnya Kak. Jadi proses registrasi ini dilakukan secara harian, maksimalnya H+3. Jadi kayak nunggu nggak real time ya, setelah di upload Excel langsung jadi enggak. Jadi mungkin cek lagi di dashboard monitoringnya. Jika telah mendapat status ya pada kolom migrasi ke Kortek, maka NIK penerima penghasilannya sudah berhasil didaftarkan di database Kortek. Jadi cek berkala ya di dashboard monitoringnya. Kemudian jika sudah mendapat status ya, berarti kan NIK-nya sudah berhasil terdaftar di database Kortek nih. Nah lanjutnya kita lakukan proses yang tadi kita jelaskan sebelumnya, yaitu membatalkan BPNP yang lama, terbitkan ulang BPNP yang baru menggunakan NIK yang sudah validasi. Seperti itu. Kurang lebih Kak Karin, kadang kan wajib pajak itu menanyakan berapa lama sih untuk melakukan validasi secara massal ini yang dibutuhkan waktunya. Misalnya kita biar nggak tiap hari mengecek mungkin seperti itu ya. Wajib pajak itu bisa mengetahui dalam waktu berapa lama ini. Oh kalau di tutorialnya sih maksimal H+3. H+3 ya, jadi kawan pajak atau kesemutan pajak bisa melihat atau untuk prosesnya itu menunggu selama H+3 setelah dilakukan validasi. Tapi bisa jadi kemungkinan lebih cepat ya. Amin gitu ya. Cek aja sering-sering di dashboard monitoring portal NPWP-nya. Baik, terkait yang panduan yang tadi Kak Eka sampaikan seperti itu ya, Kak Eka atau Kak Karin sampaikan, pastinya DJP sudah menyiapkan panduannya juga ya. Nah kalau untuk panduannya sendiri, wajib pajak atau semutan pajak ini bisa mencarinya di mana nih Kak? Oke, sudah ada sih panduannya, bisa diunduh di ada linknya gitu, simple link s.kemenkeu.go.id.
_validasi NIK. Nanti tautannya juga kita taruh di kolom komentar caption ya. Tapi berarti tadi udah punya PR nih, naruh alamat portal NPWP sama naruh link panduannya lengkapnya di portal NPWP ya. Nanti kita taruh di step-stepnya sudah cukup jelas. Mungkin terkait untuk para pemberi kerja, Mbak Karin atau Mbak Eka bisa menghimbau para pemberi kerja ya untuk segera melakukan validasi, kurang lebih seperti itu, validasi NIK masal, agar tidak, efeknya adalah nanti pada saat pembuatan bukti potong A1 atau A2 bagi instansi pemerintah, dia tidak di ujung-ujung tanduk gitu, berdekatan dengan jatuh tempo pembuatan bukti potongnya, kurang lebih seperti itu ya. Iya, apalagi mepet-mepet lapor SPT tahunan kan kasihan juga ya karyawannya gitu, ingin lapor tapi belum tersedia data bupot A1 atau A2-nya, sementara dari kejar-kejar waktu seperti itu. Mungkin kita bisa tambahkan tentang portal NPWP-nya lagi mungkin Kak ya. Seperti apa Kak? Sambil mungkin jalan WP-nya nanti unduh di step-step yang tadi kita kasih linknya. Jadi di situ kan setelah email kan perlu email ya tadi kita dijelaskan. Nah, di isian datanya itu perlu memasukkan data nanti data penanggung jawab sih Mbak. Penanggung jawab itu yang dari sisi pemberi kerjanya ya. Jadi nama penanggung jawab dan penanggung jawab di portal itu sebenarnya terisi otomatis gitu dari data membaca datanya. NPWP waktu itu ya. Betul, pemberi kerja yang terdaftar di master file wajib pajak, namun ada kemungkinan nih ada muncul notifikasi misalnya data penanggung jawab pemberi kerja tidak lengkap. Nah, ketika ada errornya. Iya, ini error kenapa gitu kan, mau pakai data portal NPWP tapi ada muncul itu notif gitu data penanggung jawab pemberi kerja tidak lengkap. Nah, sehingga kita arahkan gitu ya, si wajib pajak mengajukan permohonan pemutahiran data untuk melengkapi data penanggung jawab ke KPP tempat WP terdaftar. Mungkin kurang lengkap, pemberi kerja itu kurang data jabatannya, nomor HP-nya, gitu. NIK-nya juga mungkin belum pemadanan atau seperti apa. Jadi ketika ada notif seperti jangan takut, silahkan hubungi KPP terdaftar untuk melakukan pemutahiran data. Dari sisi pemberi kerja, baik itu untuk penanggung jawabnya, berarti selama ini yang kita dengar kita kenal istilahnya dengan PIC ya. Jadi silakan update data PIC-nya kurang lebih seperti itu ya, Kak Karin ya. Oke, baik. Sebenarnya mungkin ada beberapa poin ya di sini yang harus disampaikan terkait portal NPWP 2.1, pembuatan bukti potong seperti itu ya. Itu kan keterkaitan semua ya Kak Karin ya. Dari sisi pemberi kerja silakan lakukan validasi karena sampai saat ini masih banyak yang masih menggunakan NPWP sementara, NPWP tampungan kita istilahnya ya. Silakan dari sisi pemberi kerja untuk segera melakukan validasi atau registrasi NIK bagi pekerjanya seperti itu, bagi karyawannya. Yang kedua adalah silakan kalau sudah melakukan validasi berarti tidak mau harus membetulkan bukti potong ya. Membetulkan bukti potongnya yang selama ini menggunakan bukti NPWP tampungan atau NPWP sementara, silakan untuk segera melakukan pembetulan terkait bukti potong tersebut dan laporkan juga SPT pembetulannya. Jangan cuma bukti potongnya aja dibetulkan tapi SPT-nya nggak dibetulin ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin juga yang penting ya ada tambahan sih ini tadi. Iya. Portal ini masih portal juga. Tadi kan dari sisi si penanggung jawabnya ya. Misalnya kalau penanggung jawabnya sudah valid. Tadi kan kalau nggak valid minta data dulu. Jadi setelah pengecekan penanggung jawab sekarang menginput data staf. Siapa sih yang diberikan ditunjuk untuk mengaktifasi masal ini gitu kan. Dia bisa ditunjuk dari sekian ratus ya, salah satu stafnya ada yang ditunjuk gitu ya untuk melakukan pemutahiran secara massal ini. Nah, nanti silakan mengisi data di portal NPWP tersebut, NPWP 16 digit staf atau pegawai yang ditunjuk. Tapi stafnya ini sudah teraktivasi dulu ya NIK-nya. Jadi bukan yang nggak punya NPWP. Iya, itu benar. Jadi kalau nggak punya, belum diaktifasi NPWP NIK-nya di Kortek, jadi dia nggak bisa ya ini. Iya betul. Jadi mungkin kalau semua belum ya satu register sendiri dulu, nanti ketika satu sudah, nah dia bisa ditunjuk untuk membantu kawan-kawannya ini ya. Jadi syarat staf yang dapat ditunjuk untuk mengakses portal NPWP ini yaitu yang pertama memiliki NPWP dengan status aktif dulu ya. Yang kedua
kalau dia wanita memilih untuk pisah harta atau memilih MT, PH atau MT dalam pelaporan perpajakannya apabila staf tersebut merupakan wanita kawin. Jadi kalau wanita kawin yang pelaporan perpajakannya gabung dengan suami, jadi nggak bisa dia didaftarkan sebagai staf atau PIC di portal NPWP ini. Jadi kalau saya nih NPWP-nya gabung sama suami gitu kan nggak bisa Bantu ya, nggak bisa bantu teman-teman yang lain, jadi silakan cari yang lain gitu ya. Iya, kalau cari yang kalau misalnya wanita PH atau MT atau mungkin masih single gitu kan ya bisa dan punya akun sendiri ya kan. Yang intinya NPWP-nya pisah kan dari suami, Iya, beda lah dari kan. suami seperti Atau itu. dia mungkin cari staff lain yang pria. Iya. Ya, jadi Jangan data wanita terus-terusan sendiri ya. jadi data staffnya yang diisi itu tadi ya NIK atau ID staffnya itu sendiri, kemudian jabatannya apa sama nomor HP staffnya seperti itu. Jadi kemudian diarahkan lah ketika udah lanjut nih, kita diarahkan untuk buat kata sandi dan buat PIN. PIN-nya ini untuk kepentingan upload file dan membuka hasil konfirmasi. PIN-nya ini harus berupa angka, bukan huruf dan lain sebagainya. Gitu ya, ingat. Kadang-kadang lupa PIN passphrase banyak istilahnya. Iya, password. maksudnya. Nah, Transfer passphrase seperti itu ya. iya, ini catat nanti PIN-nya. Jadi biar nggak kadang-kadang WP abis buat PIN juga lupa gitu. Tadi saya buat PIN berapa? Biar nggak bolak-balik. Jadi setelah buat kata sandi, buat PIN, nah itu tadi PIN-nya untuk upload file sama cek buka file hasil konfirmasinya gitu. Nanti untuk unduh format dokumen permohonan layanannya ada diunduh nanti di linknya ya. Ada formulir yang harus diisi. Di-upload nanti ya untuk mengisi. Dia bentukannya Excel atau bagaimana Kak nanti bentukan untuk file itu? Kalau yang permohonannya sih kayaknya PDF nih. Nanti bisa diisi nanti jadi biasakan upload PDF ya. Kalau isian karyawannya kayak sepertinya Excel. Kemudian habis itu kan setelah diisi, nah ini file di-upload baru centang pernyataan, kemudian ada verifikasi email. Jangan lupa email yang dipakai di portal NPWP juga harus bisa diakses ya, karena biasa bolak-balik ada konfirmasi gitu ya, sama seperti halnya dulu kita lapor SPT pasti ada token kekirim kayak gitu. Nah, seperti itu sih. Juga Excel validasi. Jadi Excelnya sama sih seperti dulu kalau di DJP online kita sering pakai ya. Benar. Ekspor impor bukpot seperti itu. Jadi mungkin udah agak familiar teman-teman yang dulu udah sementara pajak yang udah pakai DJP online, apalagi ekspor impor bukpot itu udah biasa gitu ya. Format Excelnya juga sudah tersedia diunduh di format, nanti ada format validasi nik.xls, nanti silakan diisi. Berarti kan nggak sembarangan bisa membuat file nama file Excel, iya. ada sudah ditentukan ya formatnya. Sudah diunduh ya formatnya juga. Habis itu tinggal monitoring. Jadi di monitoring validasi ini kita sebutkan ada 3 status nih. Kalau sudah diupload, nah dicek lagi ketika gagal bisa jadi terdapat kesalahan di server saat melakukan proses permohonan. Silakan dicoba kembali secara berkala gitu. Jadi kalau motifnya di monitoring validasinya gagal, coba lagi berkala gitu ya, jangan menyerah. Baru sekali gagal, aduh kenapa ya ini? Kenapa ya? Coba lagi. Jangan menyerah di tengah jalan. Pantang menyerah gitu katanya. Iya. Kemudian status selanjutnya ada diproses. Kalau status diproses itu artinya sistem sedang melakukan proses validasi NIK secara otomatis. Nah, itu diproses. Jadi selanjutnya kalau statusnya selesai, itu permohonan selesai diproses, validasi NIK selanjutnya dapat dipantau status registrasi atau migrasinya ke Kortek dengan mengklik tombol detail monitoring gitu yang tadi sudah dijelaskan. Nah, cek secara monitoringnya harian maksimal H+3. Jadi ada 3 tadi ya, gagal, diproses sama selesai. Jadi intinya adalah silakan lakukan monitoring terus-menerus maksimal 3 hari ya. Kita menjanjikan 3 hari untuk melakukan monitoring terkait validasi tersebut. Iya, di tombol detailnya juga ada status nih, kan tadi status di detail monitoring. Jadi ada status valid by data dukcapil ini. Respon ini diberikan ketika data NIK dan nama sudah sesuai sama data dukcapilnya ya, misalnya NIK-nya apa, namanya juga sudah sesuai lah. Ada kan sesuai kan? Betul. Terus valid by data portal, responnya diberikan ketika NIK dan nama tervalidasi, namun data tersebut sudah pernah divalidasi sebelumnya, bisa jadi oleh WP lain, tapi datanya sudah tersimpan di database lokal portal DJP. Di selanjutnya ada status tidak valid, nama tidak sesuai dengan NIK di dukcapil. Karena pernah saya sendiri di Habis nemu di lapangan, ternyata kan kita ada peralihan KTP itu ya, yang dari yang elektronik dan enggak, namanya beda.
mungkin agak lebih dipendekin namanya gitu, mungkin ganti Atau nama gelar, ya, gitu. dulu isi gelar terus enggak gitu Iya. kan. Jadi ada ketidaksinkronan gitu kan. Jadi status jika data NIK-nya sesuai tapi data namanya tidak sesuai, mungkin karena tingkat kemiripannya aja sama, tidak mencapai 100% gitu ya. Yang keempat itu yaitu statusnya tidak valid kalau ini data NIK-nya tidak ditemukan. Statusnya jika yang dimasukkan sendiri tidak valid dan tidak ditemukan. Mungkin cek kembali di Dukcapil. iya, ke kontak center Dukcapil atau hubungi Dukcapil. Ini benar nggak nih saya? Jangan salah ya cetakannya seperti itu. Iya, bisa jadi kan, bisa jadi human error seperti itu ya. Oke, baik. Ini berarti untuk validasi NIK seperti itu kurang lebih yang sudah disampaikan oleh Kak Eka ya. Ada beberapa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah tentukan dulu nih siapa yang mau melakukan validasi di portal NPWP, pegawainya siapa nih yang ditunjuk, dan pastikan juga kalau untuk wanita kawin dia pisah NPWP-nya ya, jangan yang gabung dengan suami, karena kalau yang gabung dengan suami dia tidak bisa diteruskan, kurang lebih seperti itu. Nanti juga silakan pantau juga apa yang kita lakukan di portal NPWP-nya tersebut, lakukan monitoring apakah valid atau tidaknya, bisa dilihat di detail monitoring seperti itu ya, kayak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada satu catatan, mungkin takutnya menerka-nerka gitu ya. Jika NIK yang didaftarkan masal ini sudah pernah terdaftar di Kortek, apakah data itu yang diunggah itu akan menimpa data lama? Nah, gitu. Ini udah belum gitu. Jadi jangan takut ya. Jadi enggak menimpa data lama. Jika NIK pegawai tersebut sudah terdaftar di Kortek, data baru yang diunggah si pemberi kerjanya tidak akan dimigrasi atau menimpa data yang sudah ada gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin pemberi kerja mendaftarkan pegawai yang sama, sistem akan menggunakan prinsip first in first out. Jadi data yang didaftarkan pertama kali itu yang akan diproses gitu ya. Ini seperti itu. Iya. Oke, baik. Nanti lengkapnya di linknya Linknya, kita oke. taruh di ini ya. Nanti akan diberikan link untuk panduan dan juga Alamat alamat portal portalnya seperti apa ya, kurang lebih supaya seperti nggak itu. salah klik. Baik, mungkin akan ada ringkasan ya, ada dua sisi yang harus kita perhatikan, yaitu dari sisi pemberi kerja, pastikan lakukan registrasi dan validasi NIK bagi pegawainya di portal NPWP versi 2.1 dan lakukan pembetulan ya, pembetulan bukti potong yang selama ini kita menggunakan NPWP tampungan, itu dari sisi pemberi kerja. Dari sisi pegawai, silakan kalau sudah dilakukan validasi NIK-nya, silakan segera aktifasi akun Korteksnya. Kurang lebih seperti itu ya. Silakan melakukan aktivasi akun Korteksnya di korteks.djp.pajak.go.id agar itu memudahkan nanti kedepannya wajib pajaknya melakukan pelaporan SPT tahunan, karena kita tidak menggunakan DJP online lagi, kurang lebih seperti itu ya. Baik Sumber Pajak, terima kasih untuk Mbak Eka dan juga terima kasih juga untuk Sumber Pajak. Pada hari ini kita sudah membahas singkat, padat, kurang lebih seperti ini ya, mengenai validasi NIK dan juga registrasi NIK untuk para pegawainya secara massal, kurang lebih seperti itu. Nah, jangan lupa untuk follow media sosial kami, baik itu lewat Instagram, di mana Kak? Instagram Pajak Bansel atau di YouTube kita di KPP Pratama Badung Selatan, dan di TikTok juga ada ya KPP Pratama Badung Selatan. Silakan yang suka TikTok kan, selain main TikTok atau apa itu konten-konten, silakan lihat juga. Kita tahu update informasi terbaru ya. Iya, berita-berita terbaru mengenai pajak, silakan mengikuti media sosial kami atau bisa juga melalui Pajak RI ya, Ditjen Pajak RI. Iya, gitu. Oke. Baik, sebelum kita menutup ada tambahan juga untuk para semeton wajib pajak. Sekarang kita tidak lelah ya untuk mengingatkan kawan pajak, semeton pajak. Selama ini begitu banyak phishing ya yang terjadi mengatasnamakan DJP. Hati-hati terkait hal tersebut. Jika memang mendapatkan WA, surat dalam bentuk apapun, email seperti itu yang mengatasnamakan DJP, ada baiknya para semeton pajak untuk melakukan koordinasi atau menghubungi KPP terdaftar atau bisa datang juga ya ke KPP terdekat. Misalnya wajib pajaknya mungkin ada di luar kota seperti itu, tiba-tiba ditelepon ini mengatasnamakan DJP, silakan bisa datang ke KPP terdekat untuk melakukan konfirmasi apakah ini benar dari DJP atau tidak. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Akhir kata, saya Yani dan juga saya atau Karim. Apakah Karim? Ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semeton pajak. Akhir kata kita mengucapkan Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.
Oke.